Sebelum manusia itu dalam dosa, model yang manusia jalani, hidup yang manusia peragakan selama di bumi adalah kehidupan ilahi. Tapi begitu jatuh dalam dosa, yang manusia peragakan dalam hidupnya adalah apa? Polanya setan, gaya hidupnya setan. Makanya begitu pas manusia jatuh dalam dosa, yang pertama yang dialami oleh manusia adalah apa? Sadar bahwa mereka telanjang. Kata telanjang berbahasa Ibraninya kata eirom, yang artinya telanjang gitu ya. Ini berasal dari akar kata merom, ini bahasa Arab, yang artinya menjadi licik dan muslihat. Telanjang itu artinya licik dan muslihat. Kata licik dan muslihat itu ada sifat yang diterima dari ular tadi. Sebelum dia makan buah kan dia tidak tahu kalau dia telanjang kan. Dia tidak tahu kalau ada kelicikan di dalamnya. Dia tidak tahu kalau ada tipu muslihat di dalamnya. Tidak tahu. Tapi waktu dia makan buah selesai baru dia sadar dia telanjang. Lalu kemudian apalagi? Saling mempersalahkan. Membela diri, itu namanya self. Daging itu mulai muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi pola hidup yang ilahi itu adalah pola lifestyle kerajaan sorga. Pola hidup yang ada di surga, tatanan yang ada di surga, itu yang kita hidupi. Pak Pendeta, terus kita ngelihat di mana pola tatanan itu. Ada, Tuhan sudah kasih contoh kan? Siapa? Kristus. Pola hidup, Kristus hidup di bumi itu tujuannya adalah untuk memberi teladan, untuk memberi contoh. Manusia telah kehilangan pola. Kalau tidak ada pola maka tidak ada standar. Tidak ada pola, tidak ada standar yang benar. Makanya orang mulai bangun hidup suka-suka. Waktu kita lahir ke dunia, orang tua kita mendidik kita, mengajar kita, membentuk kita, mempola kita. Bukan berdasarkan buku petunjuk yang dari surga. Tapi dari pola dunia ini. Ya kan? Karena mamanya suka marah-marah anaknya waktu kecil. Sampai anaknya bertumbuh besar. Oh, dia begitu menikah, dia pikir ini, oh ini pola asuh dalam mendidik anak. Jadi anak-anak saya ini supaya jadi sama seperti saya, maka saya harus marah-marah mereka sama seperti mama saya marah-marah saya. Paham? Itu pola yang namanya pola asuh dalam keluarga. Kalau nanti bapaknya suka pukul mama, suka tampar mama, pulang mabuk gitu kan. Tidak kasih gaji seluruh buat mama. Anak laki-laki bilang, oh saya pun bapak begitu, jadi seperti gini. Jadi nanti saya besar saya juga pemabuk. Saya pukul-pukul saya pun istri. Saya tidak usah kasih uang. Itu pola. Amin? Makanya jangan heran kalau banyak anak-anak broken home. Tahu broken home? Kenapa? Bukan kurang semuanya, tapi karena kehilangan pola. Amin? Karena kehilangan pola tidak ada standar. Catat poin pertama itu. Kalau kehilangan pola maka tidak ada standar yang benar. Khusus standar kerajaan Allah. Yang kedua, kalau tidak ada pola, tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak ada sasaran yang jelas. Kalau tidak ada pola, maka tidak ada aliran pewahyuan, aliran prophetik itu akan terhambat. Tidak ada pola ilahi, anugerah tidak akan mengalir. Tidak ada pola ilahi, tidak ada kehidupan berkemenangan. Amin. Jatuh bangun terus, babak belur terus, stres terus, galau terus, bingung terus. Itu memang karena tidak ada pola. Makanya orang bilang, Pak Pendeta, di dunia ini tidak ada orang yang tidak stres. Tidak ada manusia yang tidak galau. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Semua orang khawatir, itu manusiawi. Yang mendefinisikan manusia itu adalah definisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Para ahli tidak pernah mendefinisikan manusia atau humanisme itu dari kehidupan yang sebelum manusia jatuh dalam dosa. Amin. Makanya Alkitab bilang apa? Sempurnalah kamu. Sama seperti Bapamu yang di surga, sempurna. Tidak ada pola, tidak ada freedom. Artinya kalau tidak ada pola, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di dalam roh. Saudara ngeluh terus, bingung terus. Yang berikut, tidak ada pola ilahi, maka hidup akan jatuh bangun, naik turun, maju mundur, morat marit, mencelak-mencelek. Pola kehidupan kita akan jadi hancur. Jatuh bangun itu biasa. Ya Pak Pendeta kan Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh dia bangkit lagi.
Begitu toh? Dia tidak salah. Kalau hidup jatuh bangun itu biasa. Tapi saudara dengar, Alkitab bilang begini, jalan hidup orang benar, kian hari kian terang, sampai rembang tengah hari. Jadi tidak pernah ada senja. Sampai tengah hari saja, tidak boleh sampai sore. Orang benar kalau hidupnya harus naik terus, next, sampai puncak kehidupan yang Tuhan inginkan. Bukan jatuh, bangun, naik lagi, bangkit, tidur lagi, bangun. Wow. Itu bukan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Amin.